Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sedang mengikuti seminar Citra Pariwara 2020 yang akan kita lanjuti ke sesi berikutnya. Nah, untuk sesi yang kali ini temanya sama seperti tema Citra Pariwara 2020. Creativity Prevails. Di masa yang penuh tantangan ini untuk dapat bertahan, kita harus mampu untuk terus bersinar dan berjaya dengan karya serta kreativitas. Nah, di sesi kedua ini kita akan melihat nih sebuah cerita perjalanan Mas Pinot Wahyu Ihwandardi, seseorang yang tentunya sudah tak asing lagi di dunia kreatif, nggak hanya di ranah nasional tapi juga di ranah internasional, yang selalu dapat menemukan celah untuk berkarya dan menjadi kreatif dalam tantangan dan keadaan apapun. Mas Pinot memulai karirnya sebagai graphic designer pada stasiun TV lokal di tahun 94 dan karirnya lalu berekspansi ke stasiun TV Kuwait di tahun 2007. Di tahun 2012, passion Mas Pinot terhadap animasi booming dengan hadirnya Vine, a short video editing app yang memperlihatkan karya hand-drawn stop motion animation dengan sentuhan humor di setiap postingannya. Dan dari sinilah dia akhirnya banyak memikat hati berbagai brand ternama seperti Disney, Ford, Samsung, dan masih banyak lagi. Dan saat ini, Mas Pinot bekerja sebagai senior content creator di VaynerMedia New York sejak tahun 2015. Tentunya nggak mudah awalnya untuk Mas Pinot beradaptasi di negeri asing, tapi ini justru menantangnya nih untuk membuat lebih banyak karya gemilang lainnya yang disorot banyak khalayak serta membuat banyak peluang. Dan di sesi kedua ini akan dipandu oleh Mas Syafiq Mulyanto selaku General Manager of H3, dan Mas Syafiq ini juga rekan lama dari Mas Pinot. Untuk itu langsung aja kita ikuti sesi kedua ini. Silakan Mas Syafiq. Oke, terima kasih Aldo. Mungkin tadi Aldo sudah membacakan secara lumayan komplit perjalanan karir Mas Pinot. Pinot ini kebetulan saya mulai mengenalnya sejak tahun 90 ketika kita sama-sama berkuliah di MSRD ITB gitu loh. Jadi saya mengenal dia mulai dari zaman kuliah, dan sejak zaman kuliah pun saya mengenal Mas Pinot sebagai orang yang sangat audiovisual savvy. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pinot, sudah tersambung? Sudah tersambung. Oke, Not, gimana Not? Kabarnya Not? Selamat pagi, selamat malam. Selamat pagi di sana. Oke, sehat Not, keluarga? Sehat, alhamdulillah. Pinot. Oke, mungkin untuk memulai diskusi ini saya sedikit menambahkan karena ada mungkin tadi ada yang menurut saya menarik bahwa kita akan melihat kronologis dan mengambil inspirasi ini dari beberapa video yang akan dibawakan oleh Mas Pinot gitu loh. Mungkin kita mulai dari video pertama nih, boleh ceritain juga karena yang disampaikan Mas Aldo tadi menurut saya sangat terangkum dalam video-video ini. Silakan Mas Pinot, kita mulai video pertama sambil bicara. Sebenarnya ini apa sih yang bisa diambil dari video ini gitu loh. Silakan. Jadi ini bercerita tentang asal muasal kenapa saya jadi orang yang suka loncat sana loncat sini. Waktu kuliah ketemu Syafiq itu saya masih masuk desain tekstil, walaupun interest saya masih juga di grafis. Dan di video ini adalah bagaimana ayah saya menginspirasi saya untuk membuat sesuatu itu dari film iklan, video estet, animasi,
saya dan sampai judul-judulnya sampai sekarang. Jadi itu kayak semacam apa namanya, kayak semacam bahan bakar awal. Buat tambahan, mungkin yang saya sebenarnya menambahkan bahwa sebenarnya ayah dari Mas Pinot ini adalah sebenarnya Pak Om Dwi Kun, kita menyebutnya dulu di kampus, yang juga seniman besar, ilustrator. Kalau mungkin karya yang paling dikenal itu Panji Koming, yang kalau kita, dan Saung Kampret. Jadi kalau teman-teman silahkan ngelihat komik Saung Kampret, most likely mungkin mukanya agak-agak mirip Mas Pinot ini. Oke, gitu ya Not ya. Balik lagi kita, kita coba putar video kedua nih. Video kedua ini sambil diputarkan, mungkin ceritain apa sih yang ada di situ gitu loh. Silakan Mas Pinot. Jadi setelah ketularan bapak Pak Ayah itu bingung terjadi ngikut. Setelah ketularan, waktu itu saya masih SMP SMA itu senang dengan bikin video, pegang kamera video, pinjaman kantor. Tiap sore bikin video klip, bikin musik video, bikin Fear Factor bareng sama adik saya, sama teman-teman kompleks. Jadi saya mungkin semacam bad influence waktu itu karena saya banyak bereksperimen dengan video dan kalau udah main itu kayaknya tuh nggak pernah berhenti dengan kamera. Sampai akhirnya bapak menyuruh saya untuk mendokumentasikan beberapa event-event kayak cover majalah mode, terus kemudian juga event kayak seperti Suara Merdeka. Jadi apa namanya, itu membuat saya belajar untuk berinteraksi atau memegang kamera video dan mengedit dan segala macam. Kira-kira begitu. Merubah pola main sehingga menjadi menyerang, dan Salsa saya sebenarnya saksi sejarah sendiri gitu melihat gimana dan kesalahan fatalnya adalah Mas Pinot ini mulai dari di poin-poin tua di kuliah pun selalu dengan kamera handycamnya dulu, belum ada kamera handphone, mengabadikan, membuat karya. Bahkan waktu itu kita sempat terlibat dalam proyek di pasar seni yang namanya virtual reality, bahkan jauh sebelum virtual reality itu ada. Oke, nah video ketiga ini kurang lebih bercerita ketika Mas Pinot ini mulai merambah keluar dari Indonesia gitu loh, mulai coba-coba membuat video Vine. Silahkan mainkan video ketiga ini sambil terangin sebenarnya apa sih yang kita bisa ambil dari sini. Jadi selama di Kuwait itu saya menemukan banyak hal yang bisa dilakukan di rumah di saat weekend, karena Kuwait itu bosenin, jadi banyak kegiatan di rumah. Salah satunya bidang animasi, dan kebetulan saat itu tahun 2013 Vine itu rilis, jadi kayak semacam tempat di mana ada program baru untuk membuat film pendek, animasi pendek bersama anak-anak kita tanpa harus menggunakan peralatan yang canggih, contohnya bikin cerita di board. Dan saat itu sendiri saya merasa bahwa kok ini jadi semacam jalur yang jadi semacam fokus utama, jalur untuk ngopres itu jauh lagi, jadi lebih serius lagi, sampai akhirnya ada ketertarikan dari brand untuk minta dibuatkan animasi pendek di Vine saat itu. Dan kebetulan juga di tahun yang sama saya mendapatkan tawaran untuk bekerja sebagai freelancer, sebagai content creator di Vine untuk mengerjakan beberapa brand, dan itu sendiri jadi kayak semacam pivotal moment di diri saya pada saat itu. Jadi mungkin selama perjalanan hidup saya itu secara karir itu kayak yang masih mencari, dan saya kayak nemu semacam formula bahwa in order to create something, saya mesti harus menemukan banyak masalah. Jadi harus menemukan keterbatasan. Jadi kayak misalnya Vine itu sendiri, saya tidak menggunakan komputer, tapi memang benar-benar pakai pensil sama kertas. Dan itu sendiri adalah keterbatasan yang sebenarnya itu sangat asik untuk diutak-atik, dan ada durasinya juga pendek ya di luar segala macam. Dan durasi Vine sendiri kan sebenarnya sangat terbatas ya, nggak bisa 1 menit, nggak bisa berapa detik, Not?
6 detik dan itu nggak boleh, waktu itu nggak bisa import dari pre-recorded video, jadi nggak bisa import dari video yang sudah dikerjakan di Premiere atau desktop untuk dimasukkan ke file, nggak bisa, jadi mesti dikerjakan saat itu juga. Sebuah keterbatasan yang buat sementara orang itu sangat mengganggu, tapi buat saya kayaknya lucu nih kalau biasanya bisa berhasil ditaklukkan. Justru keterbatasan itu membuat Mas Pinot ini jadi banyak tawaran, bahkan inilah titik pivoting point yang Mas Pinot justru move dia ke New York karena hasil karya yang dikerjakan justru dari kebosanan dan keterbatasan itu. Mungkin video selanjutnya. Jadi setelah itu beberapa brand datang untuk minta bantuan saya bikin animasi yang sangat sifatnya itu organik, dan pada saat itu juga brand itu merasa bahwa kayaknya lebih efektif jika membuat sesuatu yang sifatnya organik, personal, dan crafty dengan keterbatasan yang ada. Jadi kayak semacam kembali lagi ke kerajinan tangan yang sifatnya itu sangat personal, sangat dekat dengan audiens, dan ini juga yang kebetulan brand itu saat itu jadi kayak semacam pengen ikut bermain, eksplorasi, eksperimen, ya sama-sama bersiasat menghadapi keterbatasan. Dan 6 menit itu sendiri juga sebenarnya sudah cukup buat brand untuk mengkomunikasikan pesan mereka. Jadi bukan sesuatu hal yang jadi kalau misalnya iklan tradisional itu panjang dan di on air di TV misalnya. Jadi dari sini, dari saat Vine itu rilis, mereka menyadari bahwa untuk membuat sesuatu yang atau membuat iklan itu tidak harus dengan cara yang konvensional, tidak harus dengan produksi dengan skala besar, tidak harus dengan tim yang besar juga, dan workflow-nya sendiri juga agak sedikit melenceng jauh dari yang biasanya, karena sifatnya itu kayak jadi begitu mereka punya brief, begitu mereka punya idea, mereka tinggal memberikan ke kreator, salah satunya saya, untuk menginterpretasikan dari brief itu sendiri dan dilepaskan begitu saja, kayak semacam dipercaya untuk memberi menciptakan sebuah pesan di sosial media. Dari Vine itu sendiri, kemudian juga Instagram, terus kemudian Snapchat. Jadi itu kayak semacam total moment, nggak cuma buat saya, tapi juga industri, kayaknya industri perikanan. Gitu. Oke, mungkin langsung video selanjutnya. Nah, yang ini sebenarnya menurut saya menarik banget gitu loh, karena lebih dari sekedar membuat karya untuk brand, tapi justru Pinot ini mencoba berekspresi dengan konteks yang relevan dengan saat ini gitu loh. Ceritain Not, ini yang video Donald Glover ini. Iya, ini jadi kayak semacam di sisi lain saya mengerjakan konten untuk band, tapi di sisi yang lain saya mengerjakan sesuatu yang sifatnya itu sangat eksploratif banget, yang sangat eksperimental. Dan ini kebetulan saya mencoba bereksperimen dengan sesuatu yang sedang rame di Twitter saat itu, dan saat itu Donald Glover rilis video klip tentang musisi Amerika, kemudian saya olah menjadi animasi dengan komputer lama. Balik lagi keterbatasan, jadi warnanya cuma hitam putih, terus kemudian kecepatan komputernya juga sangat rendah, dan saya mencoba mengadopsi gerakan si Donald Glover itu ke dalam animasi yang bisa di komputer lama. Ini pakai komputer Macintosh lama tuh, Not. Kalau dilihat dari bentuknya gitu ya, kan? Pakai Macintosh tahun ini yang dipakai 88 dan dengan equipment ini bisa punya karya seperti ini. Menarik banget ya. Mungkin nextnya video ini saya juga makin senang nih, karena tadi
apa yang dicontohkan oleh eyangnya gitu loh, tiba-tiba sekarang jadi sebuah hal yang kerajinan kreativitas ini jadi menular ke seluruh keluarga gitu loh. Coba mainkan yang video yang ini Spider-Verse ini, silakan. Nah, saya melihat jadi kayak semacam iri gitu loh, Not. Ini kok anak-anak bisa bareng bikin karya tuh, gimana tuh, Not? Ya, mungkin karena sempat ketularan dari eyangnya sebelumnya. Jadi mereka sendiri merasa, jadi mindset mereka itu begitu mereka menonton film apapun itu, kayak misalnya mereka suka banget dengan Spider-Verse, yang mereka lihat itu adalah bukan hanya ceritanya, bukan hanya menikmati keseluruhan film, tapi juga mereka mikir. Jadi begitu keluar dari bioskop itu mereka kayak mikir, gimana ya cara bikinnya ya, gimana ya cara mengapresiasi film itu. Jadi kayak semacam mikirnya itu kayak, bisa nggak ya bikin kayak gitu, dari sisi itu sendiri. Jadi kayak semacam ada usaha untuk recreate atau mensimulasi apa yang dilakukan oleh tim dari film yang mereka suka, dan dari situ juga sense untuk membuat, untuk produksi itu mereka di diri mereka itu sudah ada, walaupun belum cukup kuat. Jadi saya ngebantu untuk merealisasikan apa yang bikin mereka penasaran, walaupun dengan keterbatasan alat yang ada, karena rumah kami tidak kecil, bukan studio yang besar, terus kemudian juga peralatannya terbatas. Jadi beberapa kasus itu saya harus pinjam Lego mereka untuk bikin kamera rig segala macam. Dan yang tadinya itu pengen bikin remake satu trailer, sampai akhirnya cuma bisa ngambil beberapa iconic scene di trailer itu, karena ternyata lama-lama kok mahal. Nah ya gitu, jadi begitu jadi, kemudian kami lempar ke sosial media, lumayan rame, dan tanggapannya juga cukup positif, terutama dari timnya Sony Studio saat itu. Dan tahu-tahu dapat email untuk datang ke Sony Studio di Los Angeles untuk lihat-lihat, untuk ketemu krunya, ketemu produsernya. Dan dari situ sendiri kami belajar bahwa di sosial media itu, walaupun kita berkarya dengan keterbatasan dan segala macam itu, kita harus tetap humble, karena masih ada orang yang jauh lebih besar daripada kita, yang jauh juga lebih humble. Jadi kami ketemu produsernya yang memang tipe-tipe kelasnya itu kelas Oscars, jadi kayak yang kami datang ke sana kayaknya we're not worthy. Tapi ya gitu, jadi kayak ada semacam inspirasi balik, saling tukar inspirasi. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat anak-anak di rumah tuh mendapatkan reward juga dari apa yang mereka kerjakan dengan diapresiasi gitu loh. Dan kita sempat bincang-bincang mengenai sebagai orang kreatif kita kan harus stay relevan dengan situasi gitu loh. Yang menarik justru Mas Pinot sempat ngobrol ke saya gitu, cerita tentang justru dengan dekat dengan anak jadi relevan dengan situasi yang terjadi di sekitar kita. Nah, contohnya menurut saya yang video selanjutnya yang untuk 21 Pilot ya, yang level of concern gitu loh. Yang menarik adalah saya tahu banget kalau saya ngikutin IG-nya Mas Pinot, gimana putrinya itu sangat ngefans dan akhirnya bikin karya ini dan jadi sebuah karya yang lebih besar dari sekedar karya Pinot dan keluarga, bahkan jadi karya keluarga besar ya, Not ya. Coba dimainkan videonya. Iya, jadi keluarga satu keluarga, memang adik saya juga join di project ini, keponakan saya juga yang waktu juga join, yang di Jakarta juga join. Jadi kayak semacam proyek keluarga yang memang berangkat dari sesuatu hal yang disukai. Jadi kebetulan memang seperti yang diceritakan tadi bahwa putri saya itu memang ngefans berat dengan 21 Pilot, karena kita banyak campur di sosial media, kasih lihat kerjaan kita, kasih lihat fan art, karena kebetulan grup musik ini sangat menghargai fan art. Jadi pas pada titik tertentu itu kayak tahu-tahu dapat email bahwa kami mendapatkan kehormatan untuk membuat official lirik video dari mereka yang terakhir, dan temanya itu juga Panjamin. Jadi bagaimana
lagu ini menceritakan tentang betapa keterbatasan yang terjadi dan bagaimana surviving dari keterbatasan yang ada, dan di video ini sendiri juga kami juga bercerita bahwa saat pandemik ini lebih banyak situasi atau lebih banyak kegiatan yang harus dilakukan di rumah, dan kebetulan juga gimana caranya saya sebagai orang tua supaya anak-anak juga secara kesehatan mental juga terjaga. Jadi kayak yang selalu kayak, jadi buat kami itu kegiatan kreatif di rumah itu seperti exercising, kayak ke gym, kayak olahraga batin. Yeah. Jadi supaya Yeah. tetap sehat, tetap masih nyari masalah, nyari hal-hal yang terbatas terus kita olah segala macam, dan musik video ini jadi salah satu bentuk dari bagaimana surviving. Dan ini sebenarnya makin jelas dengan video yang terakhir ini, mungkin langsung di play video terakhir, betapa sebenarnya kalau saya melihat ini jadi kayak full circle gitu Mas Pinot. Tadi Mas Pinot cerita di awal videonya bercerita tentang gimana Eyang atau ayahnya Mas Pinot, Om Dwikon itu menularkan kreativitas, kemudian makin kesini Mas Pinot berkreasi, sekarang ini jadi sebuah proyek keluarga besar. Yang kalau video tadi Mas Pinot cerita bahwa nggak cuman di New York, tapi juga kerja 3 kota 3 negara, New York, Toronto, dan Jakarta, dari keluarga besar. Dan di sini sebenarnya menurut saya adalah sebuah full circle, di mana video pertama bercerita tentang inspirasi dari Eyang, dan sekarang bahkan di generasi ketiga semuanya melakukan hal yang sama, mengapresiasi dan berkarya walaupun dengan penuh keterbatasan. Ya, Gimana, Not? jadi kayak diajari bahwa sebenarnya kreativitas itu bukan hanya sebagai sesuatu hal yang sifatnya seni atau yang sifatnya non esensial, tapi buat kami kreativitas itu adalah bagaimana kami bisa bertahan hidup, apalagi saat kami mendapatkan banyak keterbatasan, terutama di masa pandemi seperti ini. Menarik banget. Sehat-sehat semua, Not. Salam buat keluarga. Mungkin menurut saya cukup jelas bahwa justru dengan keterbatasan dan dengan dukungan keluarga, creativity itu akan prevail. Bahkan menurut saya ketika kita melibatkan keluarga, kreativitas itu kan menjadi everlast, nggak akan berhenti, bahkan bisa berlanjut ke generasi selanjutnya. Itu aja. Sehat-sehat buat keluarga. Terima kasih banyak buat berbagi dengan kita di Jakarta ini. Sampai jumpa, Not, ya. Kalau ke Jakarta lagi, kabar-kabarin, WhatsApp-WhatsAppan. Silakan Aldo, kembali ke Aldo. Pastinya. Oke, thank you Mas Syafiq yang telah menjadi moderator untuk sesi kedua. Dan terima kasih juga untuk Mas Pinot yang sudah berbagi ceritanya dari New York.